Makanya ini alasan kenapa teman-teman kayak tanda kutip diteror ya, diteror terus-terusan sama beberapa website gitu. Karena mereka emang ngerti banget soal custom dan lookalike ini, ngerti juga cara aplikasinya, itulah yang ngebuat mereka akhirnya beli. Oke, halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang salah satu fitur yang cukup canggih di Facebook sama Instagram Ads, yaitu custom dan lookalike audience. Ini apa sih? Tujuannya buat apa? Cara pakainya seperti apa dan sebagainya? Saya akan jelaskan semua di video ini. Oke, jadi teman-teman baru bisa akan praktek custom dan lookalike audience ini setelah teman-teman praktek iklan dulu. Karena memang intinya kalau kita mau praktek ini, kita harus punya datanya dulu, baru bisa kita olah dan kita iklankan lagi. Jadi pastikan iklan dulu, tonton video sebelumnya, iklan, praktek, kalau udah baru kita bisa melakukan custom dan lookalike audience ini. Oke, ini canggihnya seperti apa sih? Sebenarnya penjelasannya seperti apa? Nah, jadi intinya custom audience itu merupakan salah satu fitur canggih dari audience Facebook yang berfungsi untuk menyimpan serta mengelompokkan data dari calon konsumen kita. Nah, jadi enaknya nih teman-teman, kalau kita udah beriklan, kita bisa minta datanya sama Facebook. Makanya kan banyak orang yang bilang di Facebook itu sebenarnya bukan boncos gitu, tapi ya kita beli data, datanya kita simpen, datanya itu ada gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman iklan 1 juta, hasilnya cuma 500.000 gitu, hasil real orang yang beli cuma 500.000. Itu sebenarnya nggak rugi, karena dari 1 juta ini kita dapat banyak banget data. Dapat WA, dapat orang yang nonton video kita, berapa orang yang ngelihat landing page kita, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa minta datanya sama Facebook. Facebook, saya minta datanya dong yang nonton video saya ada berapa orang, karena saya pengen retargeting ulang, karena saya pengen iklanin ke mereka aja tuh bisa. Gitu. Jadi bisa dibilang ini salah satu fitur yang cukup canggih yang tujuannya sebenarnya untuk menteror calon konsumen. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain lagi browsing sesuatu di marketplace misalnya, tiba-tiba abis browsing buka Instagram kena iklannya. Abis itu lagi browsing apa di Google, tiba-tiba pas buka Facebook kena iklannya. Atau lagi kepoin Instagram siapa, misalnya Instagram online shop A, tiba-tiba 5 menit kemudian kena iklannya gitu. Nah, itu kita kena retargeting namanya. Nah, nanti saya akan jelaskan detailnya dan saya akan praktekkan juga, tenang aja. Oke. Nah, jadi custom audience ini apa nih data yang bisa kita kumpulin? Banyak banget gitu. Makanya bisa dibilang salah satu keunggulan kalau kita iklan di Facebook itu, kita bisa ngelola data ininya. Bayangin kalau kita iklan di baliho, di TV, di radio, kan kita nggak bisa ngelola datanya kan. Saya pengen tahu dong, tadi saya udah pasang iklan di baliho, di Jalan Raya Bogor misalnya, di Jalan Tol Bogor. Saya udah pasang setahun misalnya 2 miliar. Saya pengen tahu dong siapa aja nih yang ngelihat iklan saya di baliho. Kan nggak mungkin ya kelihatannya kayak bercanda, tapi ya nggak mungkin gitu. Nah, di Facebook bisa, kita keluar uang 25.000, terus kita tahu siapa aja orang yang ngelihat, ada berapa orang tuh kita bisa tahu, gitu. Nah, apa aja data yang bisa kita ambil atau kita lihat dari Facebook? Sebenarnya banyak, tapi di antaranya pertama data fanpage. Data fanpage ini adalah siapa aja sih orang yang like fanpage kita, yang komen, yang tertarik, yang ngunjungin, itu bisa kita lihat datanya berapa orang. Oke, kemudian yang kedua data Instagram. Siapa aja yang like, komen postingan kita, share, yang cuma sekedar profile visit aja, itu juga bisa kita cek semua. Oke, yang ketiga data leads. Nah, data leads ini biasanya adalah orang-orang yang calon konsumen, yang pengen beli, yang udah tertarik gitu. Jadi levelnya bukan cuma sekedar lihat fanpage, tapi dia sudah tertarik mau beli produk kita, gitu. Atau minimal mau ngunjungin lah, gitu. Oke, nomor 4, data penonton video. Jadi bahkan kalau penonton video ini kita bisa ukur dari mulai penonton video yang 25%, 50, 75, sampai 100. Jadi, misalnya kita punya video 2 menit nih, nah kita bisa tahu nih jumlah orang yang nonton ya cuma sekitar sampai 30 detik berapa orang, 1 menit berapa orang, yang nonton full sampai 2 menit berapa orang. Berarti kan logikanya kalau dia nonton sampai habis 2 menit, berarti kan dia tertarik. Gitu. Nah, itu nanti bisa kita retargeting ulang atau kita bisa serang dengan konten lainnya. Oke, jadi data penonton video pun bisa kita ambil. Kita bisa minta sama Facebook, ada berapa nih yang nonton video saya total semuanya. Oke, yang kelima, ada website atau landing page, kita sebut sebagai pixel. Jadi di sini kita bisa tahu siapa aja atau berapa orang
yang udah ngelihat landing page kita. Berarti kan dia udah ngelewatin tahapan ngelihat konten, masuk landing page, nah kita bisa tahu nih, oh dari 100 yang ngeklik, ada 60 orang nih yang lihat landing page saya. Nah, kita bisa minta datanya sama Facebook 60 orang ini nanti bisa kita retargeting ulang, bisa kita iklankan ulang. Karena kan namanya dia masuk ke landing page kan berarti dia udah semi tertarik dengan produk kita, gitu. Tinggal kita follow up aja nanti. Nah, yang keenam itu ada juga chat WhatsApp dari calon konsumen. Jadi buat beberapa yang model iklannya kayak saya, misalnya saya kan ngarahinnya ke WhatsApp. Nah, itu kita bisa punya datanya kan, kita punya data mereka, nomor teleponnya, nanti nomor telepon mereka itu misalnya ada berapa, 1000. 1000 data ini bisa kita taruh di Facebook, kita masukin ke Facebook, kita olah, jadi 1000 orang ini nanti akan kena iklan khusus nih. Misalnya kita ngebahas promo doang, itu juga bisa. Jadi ibaratnya kalau di Facebook Ads itu, kita bisa iklan ke 1000 orang yang udah ngechat WA kita, khusus ke 1000 orang ini aja. Kayak gitu, oke. Terus yang terakhir ya pembeli. Bahkan kita juga bisa bikin data pembeli gitu. Nah, kalau pembeli ini kan biasanya iklannya akan beda. Contoh kalau orang-orang yang belum beli mungkin iklannya ya penawaran, promo, ada apa testimoni dan sejenisnya. Nah, tapi kalau misalnya orang yang udah beli mungkin kontennya akan beda gitu. Mungkin konten reseller, konten merekomendasikan, konten-konten yang memang membuat dia agar bisa repeat order gitu, oke. Jadi ini fungsinya kalau kita bisa punya data CA atau custom audience. Oke. Nah, itu untuk custom audience. Jadi diingat-ingat ya, custom audience ini kita bisa menyimpan seluruh data dan kita bisa ngambil data itu untuk kita iklankan ulang. Jadi bahasa paling gampangnya retargeting lah. Kegunaan utamanya adalah ketika teman-teman punya banyak data, enaknya itu kita bisa serang mereka dengan konten yang berbeda. Misalnya hari pertama itu kontennya konten yang berhubungan dengan awareness. Besoknya kita serang lagi mereka dengan konten consideration yang isinya manfaat produk, testimoni, sertifikasi, pengiriman barang, promo, dan seterusnya. Gitu. Jadi enaknya itu, kita bisa khusus iklan ke orang-orang yang ini aja, yang udah wow market aja, atau yang udah hot market aja. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah lookalike audience. Nah, syarat kalau kita mau bikin lookalike audience ini, kita harus punya custom audience-nya dulu. Jadi, simpelnya lookalike audience adalah fitur yang dapat membantu menjangkau lebih banyak lagi pelanggan yang berpotensi yang serupa dengan pelanggan kita saat ini. Jadi, enaknya itu kalau kita menggunakan lookalike audience, ini kan namanya juga lookalike ya, kemiripan. Misalnya, kayak tadi ya, ini saya buka dulu semuanya. Misalnya saya udah punya 1000 pembeli misalnya. Saya udah punya 1000 pembeli. Nah, si 1000 pembeli ini kan saya punya datanya kan, nomor telepon, alamat misalnya, terus misalnya kotanya di mana kan saya punya datanya tuh. Itu kita bisa minta sama Facebook untuk, "Facebook, saya punya 1000 pembeli nih, tolong dong cariin orang-orang yang kayak dia, orang-orang yang karakteristiknya tuh kayak dia," gitu kan, karena dia kan udah beli produk kita kan, jadi yang mirip-mirip kayak dia. Itu bisa. Gitu. Bahkan ya Instagram juga sama, tolong dong cariin orang-orang yang emang suka nge-like Instagram yang kayak saya, yang Instagram saya maksudnya Instagram brand saya. Tolong dong cariin 1.000.000 orang, tolong dong cariin 2 juta orang, itu bisa. Total sampai sekitar 18 juta orang. Jadi kita bisa minta sama Facebook sampai 18 juta orang yang mirip dengan audiens kita. Audiens dari mana aja? Dari fanpage, Instagram, ya ini 7 audiens ini, kita bisa minta semuanya sama mereka. Oke, jadi itu teman-teman keunggulan kita menggunakan custom sama lookalike audience. Enak banget. Kalau kita udah punya datanya, kita bisa ngolah datanya, kita bisa mainkan kontennya, ya itu tadi goalnya. Kita bisa iklan ke orang-orang yang khusus A. Kita bisa iklan ke pasar baru, dan kita bisa iklan ke orang-orang yang memang sudah tertarik atau sudah hot. Kita iklankan ulang. Makanya ini alasan kenapa teman-teman kayak tanda kutip diteror, ya, diteror terus-terusan sama beberapa website gitu. Karena mereka emang ngerti banget soal custom dan lookalike ini, ngerti juga cara aplikasinya, itulah yang ngebuat mereka akhirnya beli gitu. Karena ngerasa kayak tiap hari kena konten ini mulu, kontennya bagus-bagus juga, dan kemudian ada perasaan di mana mereka mikir, apa jangan-jangan takdir ya disuruh beli produk ini ya gitu. Oke. Kebayang ya teman-teman semua ya? Jadi itulah salah satu fitur canggih dari custom dan lookalike audience. Nah, oke, untuk prakteknya, setelah ini saya akan praktekkan, jadi biar nggak kepanjangan, saya akan skip di video yang berikutnya. Jadi pastikan teman-teman pahami dulu teorinya, nah setelah ini silakan langsung praktek di video berikutnya. Sip, kita ketemu lagi di sesi praktek. Thank you!